bisa menggunakan akal sehatnya. Bagaimana hukumnya? Maulid Nabi, kalian sangat membenci orang yang merayakan Maulid Nabi. Kalian larang peringatan Maulid Nabi. Kalian bid'ahkan peringatan Maulid Nabi. Sementara ulama kalian, ya, kelompok kalian menyanjung-nyanjung, memuja-muja, memperingati kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Al-ayah. Amma ba'du, para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan dimakbul segala hajatnya. Yang sakit disembuhkan, yang banyak hutang mudah-mudahan cepat-cepat bisa membayar, yang kesulitan mudah-mudahan diakan oleh Allah. Innamal usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Para pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, di kesempatan kali ini kembali saya juga hadir, itu tetap membahas seputar Maulid. Mana acara ini, Maulid ini ditentang habis-habisan oleh orang-orang Wahabi, ya, orang-orang Wahabi yang menamakan diri berganti kulit menjadi Salafi. Mereka tak henti-hentinya, ya, sangat getol, menentang, menolak perayaan Maulid dengan berbagai macam alasan dan cara, ya. Menyabit tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan sahabat, ya. Tidak diajarkan para sahabat, ya. Seperti yang video-video saya sebelumnya, ya. Alasan-alasan itu adalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang hanya dibuat-buat. Yang inti dari mereka itu memaksakan ajarannya kepada kita. Mereka menolak amalia-amalia kita, menentang amalia kita, ya. Tapi mereka itu ingin, kalau berambisi agar kita itu ikut ajaran mereka. Mereka sangat memaksakan ajarannya kepada umat Islam, kepada kita, ya. Kita ingat bahwasanya Nabi itu dalam menyebarkan agama Islam itu tidak memaksa sifatnya. Beliau dengan menyebarkan agama Islam itu dengan cara sopan santun, dengan cara yang lemah lembut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Jika kamu itu Muhammad itu keras kepala, ya, hatinya keras, kalau bukan bahasanya keras kepala, ya, lanfaddu min haulik, mereka itu akan berpaling, ya, tidak mau. Nabi sangat lembut caranya, ya. Disakiti beliau tidak melawan, tapi malaikat Jibril yang tidak terima, malaikat Jibril yang melawan. Sampai pernah dalam sebuah riwayat dalam kitab Usfuriyah itu Nabi pernah duduk-duduk di bawah Ka'bah, ada orang Arab, orang kafir Arab, kemudian naik ke atas Ka'bah itu membawa batu untuk menjatuhkan batu itu pas ke kepala Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata batu yang sudah disiapkan untuk dilemparkan kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa terlepas dari tangan orang kafir ini. Sampai beberapa orang itu tidak bisa. Yang pada akhirnya orang-orang yang akan melempar Nabi Muhammad dengan batu itu masuk Islam.
Itu Nabi tidak memaksakan itu. Karena sudah jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam menyebarkan agama Islam itu Nabi tidak memaksakan ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya sudah, kebenaran sudah nyata sudah. Jadi tidak bisa, tidak dipaksakan oleh Nabi Muhammad. Tapi ya, dalam Quran lain Allah berfirman, "May yabtaghil islami dinan fala yuqbala minhu." Orang yang mengharapkan agama selain agama Islam, maka agama yang selain Islam itu dia tidak diterima. Itu tidak dipaksa, tapi ada apa namanya? Diwanti-wanti. Innad dina indallahil Islam. Kemudian bagi kita yang sama-sama Islam namun beda pemikiran, beda pendapat, sama-sama mempunyai hujjah, sama-sama mempunyai dalil, tidak bisa memaksakan kehendak, tak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan pendapat. Seperti Imam Empat Mazhab itu beliau berempat tidak ada yang memaksakan itu ya. Beliau itu yang berempat memiliki pengikut, memiliki murid itu tidak ada paksaan. Pengikut-pengikutnya sendiri yang mau bersedia mengamalkan mazhab beliau-beliau itu. Tidak ada disebarkan dengan paksaan seperti Wahabi ini. Dengan seperti Salafi Wahabi tidak ada. Beliau santri-santrinya beliau, jemaah-jemaahnya beliau dengan ikhlas, dengan suka hati beliau, mereka itu mengikuti mazhabnya. Beda dengan Salafi Wahabi dipaksakan. Seperti orang lain yang tidak mengikuti pendapatnya, tidak mengikuti amaliyah ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab, disalahkan. Semuanya salah. Baca Quran, dzikir bersama salah. Wirid berjamaah salah. Dzikir dzikir nyaring salah. Salawatan salah. Yasinan salah. Maulidan salah, tahlilan salah, Isra Mi'raj, tidak ada yang benarnya ya. Adani telinga mayit salah. Apalagi? Nah ini saya menemukan fakta baru ya. Saya pas ada notifikasi masuk, saya buka ya, ternyata notifikasi dari channel YouTube-nya Ustadz Yusuf PI, Ustadz Muhammad Yusuf, yang nama channelnya adalah Yusuf PI. Nah, saya buka, ternyata saya menemukan video baru. Bagi saya video baru, tapi sebetulnya video ini video lama. Cuman bagi saya karena baru menemukan, maka saya anggap baru. Ya. Video itu adalah orang-orang Wahabi yang memuja-muja Nabi Muhammad bin Abdul Wahab. Itu memperingati hari kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Adakah dalilnya? Mereka melarang memperingati kelahiran baginda Nabi, mereka melarang memuji-muji Nabi kita dengan melakukan perayaan Maulid. Itu mereka keberatan, mereka larang, mereka bid'ahkan. Sementara dirinya sendiri, kelompoknya sendiri merayakan kelahiran Nabi Muhammad bin Abdul Wahab dan memuja-mujanya, juga memuja-muja Syekh Shalih bin Bas seperti video saya yang kemarin ini. Ada di mana ya? Otaknya otak sungsang. Otak miring ya. Nabi yang jasanya begitu besar kepada umat Islam. Cintanya Nabi kepada umat Islam itu sangat dari cintanya beliau kepada keluarganya beliau. Dilarang untuk dipuji-puji. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab yang nyata-nyata dalam sejarah itu banyak membantai umat Islam. Banyak membunuh umat Islam. Ya, karena tidak sependapat, karena tidak mengikuti alirannya, malah dipuja-puja, malah diperingati hari kelahirannya. Ini kan otak miring semuanya, otak miring. Ajaran-ajaran gak beres, ajaran sesat ini. Ini karena orang-orang Wahabi ini selalu menyalah-nyalahkan Ahmadiyah orang lain ya. Memaksakan ajarannya agar diterima orang lain. Ini mari kita simak videonya. Ada perayaan Maulid Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, maka jelas itu perbuatan bid'ah. Nah, ya kan?
perbuatan bid'ah. Merayakan maulid Nabi saja dilarang, apalagi merayakan maulid Muhammad bin Abdul Wahab, bin Bas, Albani ya. Ingat, event setiap tahun, perayaan setiap tahun, selama seminggu yang mereka lakukan, apakah ini pernah diajarkan oleh Nabi? Ustadz Yusuf memberikan penjelasan ya, event seperti ini, acara ini, perayaan memperingati kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab ini dirayakan selama 1 minggu. Pertanyaannya, apakah ada perintah anjuran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, untuk memperingati acara kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab? Pernahkah Rasulullah mencontohkan? Pernahkah para sahabat dan tabi'in mengajarkan? Ayo saudara kita Salafi Wahabi ya, buka hati nurani kalian. Coba buka hati nurani kalian. Kalian sangat membenci orang-orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, sementara kelompok kalian itu malah memperingati, memuja-muja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ayo gunakan akal pikirannya, gunakan akal sehatnya. Mulia mana Nabi Muhammad dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Siapa yang dekat, paling dekat kepada Allah? Siapakah kekasih Allah yang paling cintai? Apakah Muhammad bin Abdul Wahab? Apakah Nabi Muhammad SAW? Seberapa besar jasanya Muhammad bin Abdul Wahab kepada umat Islam? Seberapa besar kontribusi Muhammad bin Abdul Wahab terhadap agama Islam? Sehingga dipuja-puja, dipuji-puji, dirayakan kelahirannya sampai 1 minggu. Ini kita simak dulu videonya. Merayakan kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Baiklah pemirsa, ya itu dia foto videonya. Mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi bisa berpikir dengan sehat, menggunakan akal sehatnya, ya. Bisa menggunakan akal sehatnya. Bagaimana hukumnya? Maulid Nabi, kalian sangat membenci orang yang merayakan Maulid Nabi. Kalian larang peringatan Maulid Nabi, kalian bid'ahkan peringatan Maulid Nabi, sementara ulama kalian, ya, kelompok kalian menyanjung-nyanjung, memuja-muja, memperingati hari kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya. Silakan dalilnya taruh di kolom komentar. Tolong komentarnya, komentar tentang dalil perayaan peringatan Maulid Nabi kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab di kitab apa. Jangan hanya komen tidak jelas. Paham? Ya. Dan ingat satu kali lagi ya. Hentikan kalian membid'ahkan amaliyah kami, amaliyah orang NU, amaliyah Aswajah. Ingat, kami orang NU, kami orang Aswajah itu organisasi terbesar di Indonesia. Kalian kelompok minoritas, berhentilah berbuat ulah. Kalau kalian seperti itu terus, ingat, kami sekarang masih sabar. Saya takut kami kehilangan kesabaran. Kalau kami hilang kesabaran, kalian akan tinggal penyesalannya.
Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf karena saya sudah beberapa hari ini saya keras kepada orang-orang salafi ya karena mereka sering yang menyalah-nyalahkan kami. Bukan kami yang bermasalah, mereka yang menyalah-nyalahkan kami, menyalahkan Ahmadiyah kami dengan berbagai macam alasan dan cara. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah memang harus tegas ya. Kalau kita diem, kita lembek, maka kita semakin diinjak-injak. Harga diri kita semakin diinjak-injak oleh orang-orang Wahabi ini. Demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.